Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Gabuswetan, Terangga Eli Heriani MM, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari yang berbahagia ini kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Gabuswetan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, susunan acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan budaya positif di SMP Negeri 4 Gabuswetan. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 4 Gabuswetan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Eli Heriani MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa bisyarri musaddiqin wa nasiri amin wa ikhatan min lisani yaqulu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmatnya kita pagi ini bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan paparan diseminasi dari dua guru CGP yang ada di SMP Negeri 4 Gabuswetan, yaitu Pak Ita Haryanto SPD dan Ibu Nurani Jami SPD. Alhamdulillah, nanti Bapak dan Ibu akan menyampaikan pengalamannya yang sudah beliau ikuti selama kegiatan CGP. Mudah-mudahan ini akan menciptakan di antara peserta didik pribadi yang merasa diterima, kemudian dihargai, dan ya, mudah-mudahan dengan paparan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ita dan Bu Rani, Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran Bapak kelas. Harapan saya seperti itu. Silakan diikuti dengan baik. Apabila ada hal-hal yang masih tidak berkenan, silakan untuk didiskusikan. Saya sampaikan kepada Pak Ita dan Bu Rani, selamat berjuang karena perjalanan Bapak dan Ibu masih panjang, masih sampai 6 bulan ke depan. Semoga apa yang Bapak Ibu laksanakan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Demikian, semoga dengan penyampaian diseminasi dari Pak Ita dan Bu Rani bisa membuka wawasan bagi Bapak dan Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Eli Heriani MM. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara Bu Wiwin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Guru Kepala SMP Negeri 4 Gabus Wetan, Ibu Dr. Anda Eli Heriani MM, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang berbagi kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan diseminasi budaya positif hari ini. Salawat wassalatu salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mengikuti hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum dimulai saya sedikit ada pantun. Pagi-pagi minum air hangat, ayo. Tidak lupa menyantap susu dan coklat, ayo. Assalamualaikum wahai Bapak Ibu guru hebat. Pagi-pagi kita harus lebih semangat. Oke. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya diseminasi budaya positif ini hasil kemarin mengikuti CGP di mana modul 1.4, dan alhamdulillah luar biasa materinya begitu sangat banyak, dan tentunya budaya positif ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagaimana kita menangani siswa dan memahami siswa. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini lagi-lagi adalah bagaimana kita bisa berpihak kepada murid kita. Oke. Ya, sedikit Bapak Ibu boleh kita rileks senyum selama 3 detik close up. 30 detik. Maaf. Ya, coba kita senyum dulu Bapak Ibu. Senyum terbaiknya. Iya. Bu Siti boleh senyum dulu. Oke, Bapak Ibu, kita hilangkan apapun yang ada di pikiran kita, masalah yang ada di dalam hati kita. Hari ini kita mulai dengan materi diseminasi budaya positif. Oke, kesepakatan forum diseminasi. Oke, yang pertama, bagaimana kalau kita sepakati kelas ini pada hari ini menghargai siapapun. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu, gimana kesepakatannya kelas hari ini? Ada yang mau menjawab? Silakan. Iya. Santai tapi serius, Pak. Oke, santai tapi serius. Oke. Memperhatikan yang sedang berbicara. Oke, terima kasih. Pak Sodikin ya. Nanti diam tapi fokus, Pak. Oke, luar biasa Jadi sekali. kalau saya diam bukan berarti saya kosong. Oh iya betul. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Saling support. Saling support dan menghargai. Oke. Satu lagi mungkin dari Ibu Trini. Ya. Apa itu? Oke. Terima kasih Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita sepakati bersama tadi yang sudah kita inikan. Saling menghargai, saling support, diam tapi fokus. Oke. Tidur sambil fokus Bu. Oh, iya betul sekali. Iya iya. Karena tidur itu pasti sangat fokus memperhatikan. Oke. Next, Bapak Ibu,
Dari yang apa kita pelajari di dalam budaya positif ini, sekali lagi muara adalah tujuan dari mana pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian Bapak Ibu, ada satu pertanyaan sebelum kita lanjut daripada budaya positif yang akan kita jadikan. Kita merubah paradigma kita. Oke, mangga Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan apa hal bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang saat itu dikepalkan dan menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar begitu pentingnya, nah si B-nya itu nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala. Teman yang B itu boleh membujuk, boleh mengintimidasi, mengancam, marah, menggoda, maupun yang lainnya, bahkan menggelitik juga boleh. Menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tersebut. Oke. Siap Bapak Ibu yang punya pasangan, yang tidak punya pasangan berarti Pak Sodikin boleh di depan. Kita bermain peran ya antara A dan B. Nah, siapa yang A-nya, siapa yang B-nya ya? Siapa yang A dan siapa yang B? Apa boleh sekalian? Gak apa-apa. Ya, silakan Bapak Ibu dicoba dulu dikepalkan. Nah, anggap kertas tadi itu benda yang sangat berharga sekali. Oke, yang B-nya silakan mencoba merayu untuk membuka. Jadi bagaimana Pak ini nanti pertahanan kita itu bagaimana ya? Silakan Bapak Ibu boleh dimulai dikepal. Yang B-nya merayu supaya membuka. Silakan. Dikasih uang juga boleh. Iya sudah mulai Bapak. Oke, saya hitungan 3 ya, kita sudahi. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu, ada yang
Ada yang tidak bisa dibuka? Bisa dibuka? Bisa dibuka. Ada yang enggak? Buka enggak? Berarti yang enggak. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, tadi kenapa bisa dibuka dan kenapa tidak bisa? Kira-kira kenapa? Kurang usaha. Iya. Apalagi? Yang B itu? Oh, sikap B nya teguh. Iya, mempunyai teguh. Iya, dirayu dengan uang, akhirnya dia bisa membuka imanannya, Pak. Begitu. Sikapnya itu tidak ada keteguhan, Pak. Oke. Oh iya, silakan. Berpendirian, Pak. Nggak mau ya, mau soalnya Pak Di sini boleh. karena yang dikembangnya sangat rahasia sekali. Oh, rahasia sekali. Oke, Bapak Ibu, boleh kita simpulkan bersama kalau apa yang tadi dikepalkan itu sangat kuat, Bapak Ibu. Kemudian sudah dirayu dan seterusnya. Dalam teori kontrol, Bapak Ibu, betul kita bisa mengontrol seseorang tapi terbatas. Yang hanya bisa mengontrol, sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Betul. Walaupun diintimidasi, walaupun diancam, tidak buka seperti Pak Sodikin ini kan. Rahasia yang tidak boleh dibuka. Tapi ketika Pak Sodikin perangnya dibuka baik gitu ya. Betul, yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Oke, karena baik sekali ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa untuk memaksa. Seperti yang kita ketahui, ilusi adalah khayalan. Sebetulnya dalam ilmu kontrol itu kita menghalnya anak ini, siswa ini pengen harus jadi seperti ini. Padahal kemauan kita sebagai guru belum tentu menjadi kemauan anak. Kenapa? Karena anak adalah kesadarannya akan tumbuh. Namun dengan bimbingan, tuntunan, kita menuntun anak untuk ikut eskul, kita juga menuntun anak untuk kegiatan yang lainnya. Nah, dia akan tumbuh sendiri. Termasuk Bapak Ibu, saya sebagai guru matematika mencoba memaksa anak harus benar-benar bisa nih. Karena penjumlahan bilangan bulat itu luar biasa ya. Kita sebagai guru matematika memaksa anak itu susah. Walaupun memang pada dasarnya kita pelan-pelan menuntun dan kemudian akhirnya anak bisa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, saya ada sedikit game lagi Bapak Ibu. Kita nanti kebanyakan game. Saya akan mencoba Bapak Ibu menulis sesuatu ini dengan kontrol kita ya. Kita mencoba yaitu kontrol.
Bapak Ibu, diminta seperti biasa ketika saya lempar, maka ditangkap dengan tangan kanan atau dua tangan. Kemudian langsung letakkan di sini dan tidak boleh langsung dibuka. Oke, boleh Bapak Ibu kita bermain dulu ya, sebentar ya. Tangkap Pak, tangan kanan Pak, lempar dulu Pak. Ada lagi Pak. Oh, tapi ya. Oh, lagi ya. Oh, oh, jangan ngelamun dulu. Sesuai kesepakatan kelas kita, Bapak katanya santai. Bilang ibu, bilang ibu, iya, oh iya, terima kasih Bu. Oke, kita terapkan dulu Bapak Ibu. Yang pertama tadi siapa? Kawan langsung dikit. Oke Bapak Ibu, kita ini kan Pak Sodikin. Kita sebelumnya walaupun kita sudah kenal, namun kita tidak bisa mengontrol Pak Sodikin, Bu Wiwin maupun Bu Kasem. Tapi kita mencoba ilusi kita, menghayal kita bagaimana menciptakan sebuah keajaiban. Oke, Pak Sodikin. Pak Sodikin, siap? Sebutkan satu angka yang Pak Sodikin sukai dari 6 sampai 9. Ayo Pak Sodikin. 6 sampai 9. Satu. Kita tulis 7. Oke, yang kedua tadi Bu Wiwin. Coba sebutkan satu angka yang Bu Win sukai. 9. Satu lagi Bu Kasem, sebutkan satu angka Kasem sukai dari 1 sampai 5. Oke. Bagaimana? Coba kita balik. Dibalik bagaimana Bapak Ibu jadinya? 2, 9 dan 7. Oke, Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita itu ada pasangannya Bapak Ibu ya. Ada siang dan ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Coba kita ini kan. Coba Bapak Ibu kita kurangin ya. Oke, 2 dikurangi 7 berapa Bu? Nggak bisa ya, kita ambil kan? Iya, jadi 12 ya. 12 dikurangi 7 5. Betul, hebat sekali Mas Riki ya. Ini jadi angka 8. 8 dikurangi 9. Nggak bisa ambil lagi. 18 ya. 18 dikurangi 9 berapa? 9. Ini jadi 6. 6 dikurangi berapa? 4. Nah, di dalam hidup itu Bapak Ibu, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, betul, setuju ya. Nah, coba kalau kita balik lagi. Kita balikin lagi. Jadi berapa kalau dibalik? 5, 9, 4. Lawannya kurang apa Bapak Ibu? Tambah. 5 tambah 4 9. 9 tambah 9 18. Taruh di sini ya? Iya. Jadi berapa? 1 tambah 4 tambah 5 10, betul. Oke. Coba Bapak pejamkan dulu. Pejamkan matanya. Yang pegang ditaruh di sini. Taruh di sini. Oke.
Iya. Oke Bapak Ibu, dalam hitungan 3 pejamkan matanya. 1, 2, 3. Buka. Buka matanya, buka tulisannya. Oke, buka kertasnya Bapak Ibu. Coba diperlihatkan ke kamera Bapak Ibu. Sama ya Bapak Ibu? Betul. Ya, kenapa bisa seperti itu? Oke, nanti kita lanjutkan di belakang bukan. Walaupun tadi sebetulnya Bapak Ibu itu adalah saya mengontrol Bapak Ibu, tapi yang menentukan adalah Bapak Ibu. Hanya menuntun saja. Betul, setuju? Tadi saya tidak menyebut Mas bikin nomor 9, enggak. Mungkin bukan nomor ini enggak. Nah, begitulah Bapak Ibu, jika kita menuntun anak murid kita, maka hasilnya luar biasa. Padahal Bapak Ibu, di kertas itulah kita itu menuntun anak murid kita dengan tujuan apa? Nah, akhirnya hasilnya ternyata luar biasa. Ya, begitu ya. Ini hanya ilusi saja. Walaupun kita sebetulnya tidak ada kerjasama ya Bapak Ibu ya. Nggak ada. Ini hasil sulap ya. Oke. Next selanjutnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, pemberian hadiah. Ini kita baru belajar ya Bapak Ibu. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju nggak? Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Kenapa? Iya. Oke. Luar biasa. Kita kasih aplaus. Oke, yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Boleh nggak? Setuju nggak? Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan di atas nanti kita akan telusuri bagaimana kita bisa memahami hukuman, kemudian peningkatan prestasi dengan hadiah dan seterusnya. Oke, kita next. Nah, apa baru kita masuki budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya sebenarnya keyakinan universal ini hampir dari semua negara menyetujui bahwa nilai-nilai keyakinan itu kebajikan adalah nilai yang sebuah kebajikan, di mana semua orang meyakini dan semua orang menyetujui nilai-nilai yang diyakini diterapkan di sekolah. Oke, kita next. Nah, nanti kita akan mempelajari 6 komponen. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam ya restitusi. Nah, Bapak Ibu, di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di mana budaya positif tersebut
dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ke-6 tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini konsep budaya positif dari 6 tersebut. Kita lanjut. Nah, yang poin pertama tentang budaya disiplin positif. Nah, ini contoh disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai sebuah kebajikan. Nah, di mana disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang tumbuh dalam diri, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, di mana disiplin diri ini dapat membuat murid kita memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal yang ada pada dalam dirinya, bukan akibat paksaan atau sebuah pujian ataupun sebuah hukuman. Nah, di mana disiplin positif itu adalah merupakan perwujudan dari 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, luar biasa Bapak Ibu, sudah hafal semua ya. Nah, itu disiplin positif perwujudan daripada profil pelajar Pancasila. Oke, yang kedua, poin yang kedua, motivasi perilaku manusia, di mana setiap seseorang itu pasti mempunyai motif. Motif adalah tujuan. Seperti halnya permainan tadi Bapak Ibu yang sudah kita mainkan, kertas ini, saya mempunyai motif bagaimana angka ini bisa terwujud. Walaupun Bapak Ibu dengan respon spontan mengatakan angka ini, angka itu dan seterusnya, tapi kita mempunyai tujuan nih, akhirnya tercapai. Ya, walaupun itu kita membutuhkan ingat dan tenaga bagaimana bisa menghasilkan seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, ada 3 perilaku motif manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana motif kita itu kita pengen dipuji juga, betul, Bapak Ibu. Baik itu pribadi kita, baik itu orang lain dan seterusnya, pasti ada rasa ingin dipuji. Oh ya, kita butuh pengakuan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang Bapak Ibu, dari 1, 2 ini adalah motif internal, eksternal, dari luar. Butuh penghargaan, menghindari dari hukuman, itu dari luar. Sementara dalam diri kita adalah ingin menghargai diri sendiri dan nilai yang kita percayai. Nah, ini dimana ini adalah motif eksternalnya Bapak Ibu, kita pengen dapat imbalan, kemudian tidak mau dihukum, ya. Tapi ketika faktor internal dalam diri kita itu akan lebih baik. Kenapa? Yang eksternalnya adalah bisa jadi sebuah bonus bagi kita. Kalau tumbuh dalam diri kita, kita akan mendapat imbalan dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, hukuman di sini Bapak Ibu, di mana ada identitas kesuksesan, ini disiplin, walaupun belum terlihat banget ya. Ada internal, dan ada
disiplin itu identitas kesehariannya ada di restitusi, di mana kita harus memahami siswa kenapa bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, dari 3 hal itu, kalau kita menginginkan hukuman, di mana hukuman ini kepada siswa kita itu tidak terencana, kalau hukuman bersifat satu arah, yaitu menghukum, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau dengan kata-kata kasar. Sementara konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, ada kesepakatan bersama. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah ataupun wali kelas. Nah, sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat, dengan lebih baik. Artinya, di mana restitusi ini adalah sebuah dialog di mana kenapa bisa melakukan hal tersebut ya, motifnya apa, kemudian ada perbaikan di dalamnya. Oke, Bapak Ibu. Konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kenapa hukuman? Ya. Konsekuensi atau hukuman nih Bapak Ibu? Konsekuensi itu bersifat terencana, sementara hukuman tidak terencana. Ya, oke, sekali lagi. Yang pertama ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Iya. Iya. Kita ini kan lebih tepatnya ke konsekuensi. Biasanya yang namanya konsekuensi itu ada keyakinan, ada kesepakatan. Biasanya di dalam peraturan misal ini. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lebih tepatnya ke konsekuensi, karena ada kesepakatan kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ke oke. Kemudian berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Iya, bisa, betul. Tapi ketika terlambat ini kan lebih ke arah hukum, karena terlambat kan langsung dihukum. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kalau keyakinan kelas dibuat kesepakatan bersama. Oke, silakan. Oke, Bu. Ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan bersama. Iya. Jadi buat bersama-sama. Kalau peraturan itu satu arah. Satu hal. Ya, kalau keyakinan itu
Oke. Semua anak. Terima kasih Bu. Ya, oke. Biar kita semangat, kasih aplaus, tepuk tangan. Dapat coklat ya. Iya, dapat coklat. Nanti dapat bakso. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwasanya betul kita itu ketika ada peraturan dan ada keyakinan. Contoh, sebetulnya kalau peraturan itu menggunakan helm dan seterusnya itu adalah sebuah peraturan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan seterusnya ketika waktu Covid ya? Karena itu ada peraturan, yaitu satu arah. Sementara keyakinan itu timbul dari hati, yakin, rasa keyakinan kita kemudian disepakati bersama. Oke, dalam membentuk kelas Bapak Ibu ada yang disepakati, di mana yang pertama mempersilahkan siswa mencurahkan ide peraturan yang akan disepakati, kemudian mencatat semua masukan yang ada di kelas kita itu. Kemudian mengganti kalimat negatif, biasanya Bapak Ibu pakai sticky notes, di mana kita inikan keyakinan kelasnya apa, kemudian bagikan dan kemudian tempelkan. Nah, itu masih kalimat negatif, artinya belum kalimat yang positif. Ya, nanti dicurahkan tuh kalimat menjadi kalimat yang positif. Nah, kemudian tinjau kembali tuh pendapatnya, apakah setuju nggak nih kelas kita seperti ini, ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan sudah tersusun sampai 7 keyakinan. Kemudian ditandatangani dan Bapak Ibu ditempel di sebuah kelas. Artinya sebetulnya ini lebih relevan kepada apa? Kepada guru, yaitu wali kelas, karena utamanya di dalam kelas. Walaupun memang Bapak Ibu semua guru itu harus memiliki kompetensi bagaimana membuat keyakinan kelas, tapi lebih cenderung ketika kita menjadi wali kelas dibuat keyakinan kelas, kemudian menyepakati keyakinan tersebut, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini contohnya keyakinan kelas, ya. Next, kita ini kan Bapak Ibu, kita lanjut. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, kita lihat kebutuhan dasar itu di mana ada 5 Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, seseorang itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Kita merasa bangga, merasa ingin menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuasa. Kemudian seseorang juga ingin rasanya bebas, ya, tidak mau diatur dan seterusnya. Dan ada lagi yaitu setiap orang itu mempunyai kesenangan masing-masing. Kesenangan saya dengan Bu Imin akan beda, ya. Kesenangan saya dengan Ibu Siti juga sama, beda-beda. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang beda-beda. Next, kemudian misal kita studi kasus nih, ada Ibu Kasem, ya ini kebetulan namanya Bu, tidak direncanakan Bu. Ibu Kasem, guru wali kelas 9E. Betul Bu, beda Bu ya? Oh betul. Sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, namanya Betran. Beberapa anak telah mengeluhkan Betran yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Si Betran tuh, sini makanannya. Nah, jika kita atau jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Kasem, apa yang akan Anda lakukan? Berarti
Jika Anda ya, bukan Bukasemnya, berarti Bukasem tidak ditanya, kebetulan namanya aja ya. Nah, menurut Anda kira-kira apa yang alasan Betran melakukan hal tersebut? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira banyak alasan ya Bapak Ibu ya. Pasti Betran ini kalau kita tinjau, bisa jadi Betran ini karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Betran adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Bisa jadi alasan yang kedua, si Betran ini dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Jadi dia pengen dialem, pengen dipuji ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian kepada dia. Ya, biar nanti sampai ke orang tua ya, biar diperhatikan oleh orang tua. Maka kebutuhan yang dipenuhi oleh Betran ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya yang ketiga, bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Betran sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ingin berkuasa di kelas. Wah, terambil ini makanannya ya. Bisa jadi yang keempat Bapak Ibu, dia merasa bosan. Si Betran ini bosan nih, boring nih dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya itu lagi ya. Besok misalkan telur dadar lagi ya. Nah dia pengen mencoba tuh ke temannya bagaimana rasa makanan yang lebih enak ya, dengan beragam makanan yang ada. Nah dia sebetulnya ingin bebas ya. Selanjutnya yang kelima Bapak Ibu, bisa jadi Betran ini iseng. Kenapa? Karena dia mengingat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ya, ada tuh anak yang kayak gitu ya. Ada ya, betul. Itu dengan kesenangan, jahil. Kadang siswa kita juga ada yang seperti itu. Jahil ngemet panganan temennya. Ya. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya adalah posisi kontrol. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, di dalam posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu, yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita ini kan ketika siswa supaya merasa dia bersalah atas perilakunya, maka kita bisa mengungkapkan, kamu kenapa bisa berbuat seperti ini? Bagaimana misalkan orang tua kamu, ya, dan seterusnya. Kemudian posisi juga yang ketiga, guru sebagai teman. Kita juga bisa guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru itu memantau aktivitas siswa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang kelima juga guru sebagai manajer. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol di sini. Ketika penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dimana kalau kita sebagai penghukum itu lebih cenderung untuk menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Akhirnya hasilnya apa? Anak itu kebanyakan berontak, walaupun kadang di dalam dirinya itu di dalam hatinya itu dipendem gitu ya. Nah, misalkan pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya
sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya, ibu misalkan ini stres, akhirnya anak kita itu, aduh dia guru kita ini gara-gara saya akhirnya guru ini stres misal ya. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, gitu, demi bapak, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu misal. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu lebih kepada aturan ya, kamu ingat nggak peraturan sekolahnya bagaimana dan seterusnya ya. Dan kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol itu kita lebih cenderung kepada lebih bagus itu adalah posisi sebagai manajer ya. Jadi kita bisa mengontrol dan seterusnya. Nah sebagai manajer ini adalah posisi yang terbaik kita sebagai guru. Oke, di mana posisi kontrol restitusi, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan sebuah solusi. Posisi kontrol juga, posisi kontrol ini sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita mempelajari segitiga restitusi. Nah, di dalam tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, posisinya ada di bawah. Kemudian validasi tindakannya bagaimana, dan menanyakan keyakinannya seperti apa ya. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, kalau kita lihat di mana proses segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ya, disiplin positif, serta memulihkan dirinya sebagai berbuat salah. Selanjutnya membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya memberikan penawaran, bukan memaksakan. Artinya Bapak Ibu, dengan kesadarannya sendiri, ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini, itu lebih baik sehingga terjadi dialog, oh iya saya mengambil kesalahan yang dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, ini sedikit ada tayangan. Ya, ini tayangan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ya, dimana kasus yang pertama, pada saat jam pelajaran matematika di kelas 8E, murid yang bernama Naisha Purnamasari secara sembunyi-sembunyi makan cemilan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian pada saat jam istirahat, Pak Guru memanggil Naisha Purnamasari ke kantor untuk membahas kejadian tersebut. Nah, kita lihat. Ya, kita simak ini kejadiannya Bapak Ibu. Nah, itu lagi makan ya Bapak Ibu ya.
Silahkan yang Ya, silakan pemenang dari kelas 9, 8, dan 7. Nah, ini validasi tindakannya apa yang dilakukan ya. Kemudian menanyakan lagi keyakinan kelas. Jadi mengingatkan lagi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, apakah sudah melanggar keyakinan kelas tersebut ya? Ya, Bapak tidak menyalahkan, namun mencari sama-sama solusi atas kesalahan yang diperbuat oleh Naik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ada kasus yang kedua ketika pembelajaran matematika kelas 8E saat diskusi kelompok, Agung Maulana terlibat karena dengan dan membanting buku pelajaran. Kemudian saat jam istirahat, Pak Ita memanggil Agung Maulana ke kantor untuk membahas kejadian yang terjadi saat pembelajaran tersebut. Ya, kita lihat. Nah, singkat saja Bapak Ibu. Nah, ini praktek segitiga institusi yang dibuat ya. Nah, ini yang tindakan validasi tindakan yang salahnya. Nah, jika melakukan hal itu saja, tidak melakukan yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Nah, tuh. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ada yang namanya testimoni ini Bapak Ibu. Ya.
kita lihat di sini ada yang namanya menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian yang diproses pembelajaran. Contoh, kesalahan itu tidak apa-apa. Iya, jika nantinya akan bergeser kepada identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya. Selanjutnya, menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada ya. Manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, maka akan kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ya. Nah, validasi tindakan yang salah. Jadi bagaimana siswa tersebut dengan kita menginginkan tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulan respon menjadi proaktif, sehingga serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi tindakan yang salah juga, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, tadi kenapa alasannya untuk makan, ternyata di rumahnya belum sarapan. Ya, apakah ini penting? Bagaimana kamu bisa menjaga sikap dan seterusnya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibangun itu bagaimana? Apa dia melanggar dan ternyata dia ingat keyakinannya ya. Dan seterusnya, sehingga siswa itu sadar, muncul motivasi intrinsik mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan, oh iya bahwasanya saya salah. Nah, Bapak Ibu, sedikit nanti kita mencoba untuk menangani sebuah kasus dengan segitiga restitusi ya. Nanti silakan dibagi kelompoknya 3 orang, satu kelompok 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan kasus 4. Ya, pertanyaan pertama. Kasusnya yaitu ada 2 orang anak yang sedang bermain di lapangan. Kemudian 2 orang anak ini bertengkar dan dilerai oleh ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Siti. Pertanyaan pertama yaitu, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawabannya menurut kelompok kami yaitu posisi manajer, karena dapat memikirkan bagaimana cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah disertai dengan jalan keluarnya. Nah, karena di sini 2 orang ini, Anto dan Dino ini kan bertengkar, Bu. Kemudian Ibu Siti sebagai kepala sekolah melerai, kemudian menanyakan dan memberikan jalan keluar seperti apa yang harus diselesaikan. Nah, di sini Anto itu merusak kancing bajunya Dino. Jadi Ibu Siti ini berperan sebagai manajer, memberikan pengarahan, memberikan jalan keluar. Yang kedua yaitu dalam kasus tersebut
bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti. Nah, awalnya sudah ada kesepakatan sekolah yang dibuat secara bersama-sama. Dan kemudian mereka disadarkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Lalu kemudian menyadari tidak malah menyadari bahwa saya itu nggak bersalah, saya itu benar, tapi harus saling menyadari. Setelah melakukan kesalahan, karena kesalahan itu manusiawi, akhirnya tumbuhlah rasa bertanggung jawab karena sudah merusak kancing baju salah satu temannya. Sedangkan Dino merasa takut ketika pulang ke rumah, dia dimarahi oleh ibunya karena kancing bajunya copot 3. Kemudian Anto diberikan pengarahan untuk rasa bertanggung jawab, yaitu memperbaiki dengan cara menjahit sendiri kancing yang telah dirusak oleh Dino. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikannya adalah menghargai dan menghormati orang lain. Ya, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Tapi kadang kita juga harus sadar bahwa dalam sekolah ini kita berkomunikasi, kita berkenal tidak hanya 1-2 hari, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi kita sudah tahu kapan kita bercanda, kapan kita serius, dan kita juga selama ini saling menghormati satu sama lain. Jadi menurut saya menghargai dan menghormati orang lain itu penting karena kita sudah lama bercengkrama berinteraksi di sekolah ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan, ini biar berjalan. Kalau segitiga restitusi, kalau ini itu satu, apakah berlaku hanya untuk wali kelas atau seluruh mata pelajaran? Karena kesepakatan yang dibuat itu apakah oleh wali kelas atau oleh guru mata pelajaran? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keyakinan itu termasuk ke dalam, kalau di dalam BK itu termasuk ke dalam, apakah itu termasuk ke dalam pencegahan? Ya, pencegahan supaya tidak melakukan sebuah ini, maka kita akan harus melakukan sebuah pencegahan. Karena kalau saya lihat dari tadi penanganan sebuah kasus itu berarti bukan yang banyak kita obrolkan tadi itu semuanya itu bukan pencegahan, tetapi solusi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti ini, kan seperti itu ya. Nah, selain itu kesepakatan itu hanya berlaku untuk di dalam kelas. Nah, ketika saya melihat kasus di sini, kalau kasus di sini, apakah kesepakatan itu bisa dibuat untuk seluruh siswa di dalam satu sekolah sebagai bentuk pencegahan supaya siswa semuanya tidak melakukan supaya siswa bisa melakukan kegiatan. Ya, terima kasih Bu Zahira atas pertanyaannya. Betul, bahwasanya membuat keyakinan kelas adalah tugas kita masing-masing oleh guru. Kenapa? Karena kita harus bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Setiap guru harus bisa membuat keyakinan kelas. Dimana walaupun Bapak Ibu keyakinan kelas lebih condong ataupun lebih baik itu dilakukan oleh wali kelas. Ya, karena akan lebih bertanggung jawab. Murid kita akan lebih bertanggung jawab pada keyakinan kelas yang dimiliki, sehingga bisa dijaga dan bisa dilaksanakan di kelas tersebut. Namun Bapak Ibu, keyakinan kelas juga bisa dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. Ya, ketika kita mulai mata pelajaran ini,
keyakinan kelasnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan berarti setiap pertemuan dilakukan keyakinan kelas, itu juga enggak, karena keyakinan kelas sudah nilai-nilai bersama yang sudah dilakukan sehingga kita bisa mengontrol keyakinan kelas tersebut. Terus pertanyaannya apa lagi? Oke, silakan. Gimana Bu Mimin? Mic dulu, Bu. Kita pertanyaannya adalah dari kasus Ananda Agung dan Naisha yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Ita. Bagaimana jika kedua anak tersebut mengulangi kesalahan yang sama? Apakah diberlakukan kembali segitiga restitusi itu? Pertanyaan yang kedua yaitu jika masalahnya lebih besar, kalau segitiga restitusi itu kan perorangannya Pak, dipanggil secara perorangan. Tapi kalau masalahnya lebih besar, misalnya anak terlibat tawuran di luar sekolah, itu harus dipanggil satu-satu. Apakah segitiga restitusi itu masih diberlakukan? Oke, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Wiwin atas yang luar biasa Bapak Ibu. Misalkan segitiga restitusi ini adalah tindakan awal, tindakan awal di mana ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kalau kita dilihat yang video tadi itu tayangan tindakan-tindakan hal yang mungkin lebih kecil, bahkan justru anak itu ada yang lebih besar kesalahannya ya. Seperti halnya tadi, bagaimana kalau misalkan tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, ya, maka tindakan kita sebagai guru sudah kita lakukan, melakukan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke tindakan selanjutnya, lebih ke arah naik lagi, yaitu apa? Diinikan oleh wali kelas. Kemudian lebih ke ini lagi oleh guru BK dan seterusnya. Nah, maka ketika peraturan, apalagi keyakinan kelas maupun peraturan melanggar peraturan sekolah yang lebih besar lagi, tentu itu Bapak Ibu kita kembali ke peraturan sekolah, ada konsekuensi yang lebih besar, pemanggilan orang tua. Kemudian bila terus juga dilakukan lagi pemanggilan orang tua, sudah beberapa bulan kemudian melakukan hal yang sama lagi, terlebih misalkan melakukan tawuran. Nah, itu bagaimana tindakannya? Betul. Kita selain segitiga restitusi ini adalah tindakan awal mereka merasa bersalah. Itu sebetulnya lebih condong kepada satu orang satu. Namun ketika itu bentuknya adalah lebih besar seperti tawuran dan seterusnya, Bapak Ibu boleh segitiga restitusi di masing-masing dulu. Setiap orang itu pasti beda, mempunyai motif. Kemudian disatukan lagi permasalahannya bagaimana. Dan ketika sudah peraturan yang lebih berat, tentu kita sebagai guru ataupun sekolah harus mengembalikan kepada orang tua. Ternyata siswa kita ini sudah tidak bisa dituntut maupun dibina, sehingga dikembalikan lagi kepada orang tua. Ya, istilahnya. Mungkin itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.